Terima kasih kepada paduan suara yang berusaha hari ini menyajikan pujian di dalam bahasa Mandarin. Bapak Ibu ngerti nggak artinya tadi apa? Saya pernah nyanyikan lagu ini dan pakai Indonesianya. Ingat ya, hidup ini bisa ada perubahan, musim bisa berubah, tetapi anugerah Tuhan tidak pernah berubah. Ya, kita boleh menghadapi hidup yang beraneka ragam, hantaman, gelombang, tetapi bersama dengan Tuhan kita boleh menang. Dari satu kemenangan kepada kemenangan karena ada anugerah Tuhan yang cukup mendampingi seumur hidup kita. Amin. Ya. Dan kasih Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang ajaib itu selamanya tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita akan melanjutkan satu tema pembahasan tentang kebaikan hati Tuhan dan anugerah Tuhan. Ya. Pada minggu yang ke-1, kedua, ketiga itu kita bicara ada cerita yang saya ingat khotbah tentang Ruth, Pendeta Henry. Bicara soal kemurahan kebaikan Tuhan yang dihidupi itu berbeda dengan kebaikan kemurahan yang kita tahu dalam dunia sehari-hari. Jadi orang Kristen kalau baik hati, kalau murah hati itu kualitasnya mesti lebih daripada orang dunia. Kalau sama-sama orang dunia, apa istimewanya kita? Minggu lalu kita dengar dari Pendeta Hermawan dari GKI Harapan Indah. Beliau berbagi tentang bagaimana kemurahan Tuhan ketika kita hidup di dalam situasi lingkungan yang menolak kita yang tidak nyaman, tidak baik di pembuangan itu ceritanya. Bangsa Israel di dalam pembuangan bagaimana mereka diminta untuk tetap menjadi hidup yang baik, yang berkemurahan menjadi berkat meskipun hidupnya tidak baik-baik saja. Dan hari ini satu tantangan bagi saya juga kita akan sama-sama bagaimana belajar untuk mencerminkan hati Allah. Bahwa di tengah kondisi kehidupan yang serba sulit kita mempunyai satu kesadaran kita dipanggil untuk hidup menjadi orang percaya yang menyatakan kebaikan Tuhan. Dan hari ini karena bagian firman Tuhannya itu juga diambil daripada Yesaya. Itu menyinggung tentang keadilan Allah, kebaikan Tuhan, kemurahan Allah itu tidak bisa dan tidak mungkin dipisahkan daripada keadilan Tuhan. Maka kita akan juga sama-sama menyinggung hal itu. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih kami sudah sampai kepada satu minggu keempat daripada bulan Juli. Satu perjalanan waktu yang cepat dan di dalam perjalanan waktu yang begitu cepat sampai pertengahan tahun sudah lewat. Kami mau belajar bukan cuma menjadi orang percaya yang sama seperti tahun lalu atau yang begitu-begitu saja. Tetapi orang percaya yang semakin kuat, semakin berani di dalam iman kami untuk melangkah di tengah dunia yang tidak selalu ramah. Di tengah zaman yang tidak selalu terprediksi. Di dalam satu keadaan yang selalu bisa berubah dan memberikan tekanan tantangan yang berbeda. Tapi Tuhan tetap setia mendampingi kami dan Engkau menghendaki kami mengembangkan, menampilkan, menghidupkan satu hidup yang setara dengan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Sebisa-bisanya menyatakan kebaikan Tuhan apapun kondisi kami. Bapa di surga, bantulah hamba-Mu hari ini dan juga segenap jemaat Tuhan. Untuk boleh merenungkan tema ini dengan hati yang terbuka. Bantu hamba-Mu dengan segala perjalanan persiapan pergumulannya. Supaya Roh Kuduslah yang memimpin apa yang boleh keluar tersaring daripada mulutnya. Kami percaya Roh Kudus hadir di antara kami dan akan menolong baik hamba-Mu maupun jemaat Tuhan. Sama-sama belajar daripada kebenaran firman-Mu. Dan kami amini ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, bagian firman Tuhan ini akan terambil dari 3 bagian Bapak Ibu ya. Yang pertama itu dari Yesaya 58. Bapak Ibu kalau lihat Yesaya 58, saya ingin maju sedikit dari situ. Di situ adalah satu gambaran kehidupan orang Israel ya. Yang mana Tuhan mengutus Nabi Yesaya kepada mereka dengan ungkapan yang menarik. Saya tidak bacakan dulu ayat ke-6-nya tapi dari depan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Aduh, ini nabi itu memang begitu ya. Disuruh bersuara dengan tidak ditahan-tahan. Jangan seji-seji, ngomong seberaninya sekuatnya kepada bangsa umat Allah ini. Memang tiap hari mereka mencari aku, suka mengenal segala jalanku. Bagus gak ini? Segala bangsa yang melakukan yang benar. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang aku hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Bagus gak orang Israel ini? Mereka apa?
Mereka itu mencari Tuhan, suka mengenal jalan Tuhan. Ya, seperti bangsa-bangsa yang melakukan apa yang dianggap benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka mencari Tuhan dan hukum-hukumnya yang benar, suka menghadap kepada Tuhan. Bagus nggak hidup seperti ini Bapak Ibu? Dijawab dong kalau ditanya. Bagus, suruh ngomong. Mestinya Tuhan senang gak kalau punya umat Allah? Ini gereja nih, ini kalau gereja nih anggotanya kayak begini, rajin kebaktian, mengikuti aturan, hukum Tuhan ya. Peduli bagaimana kebaktian diselenggarakan dengan baik. Pelayanan, aturannya, strukturnya, semua keuangannya tertata rapi. Bagus gak? Tapi kenapa Tuhan marah-marah? Aneh gak? Nah ini yang kita mau belajar. Kenapa dengan kondisi yang begitu baik Tuhan marah-marah? Karena di situ dikatakan bagaimana ya, tanyanya kenapa kami berpuasa engkau tidak memperhatikan? Mereka berpuasa kayak Tuhan kagak dengar padahal udah baik nih. Mengapa kami merendahkan diri engkau tidak mengindahkan? Sesungguhnya, nah ini sebabnya kita mau belajar itulah ya. Bahwa sementara mereka melakukan semua ibadah-ibadah mereka dengan baik dan teratur. Saudara jangan lupa latar belakangnya gimana. Kalau di awal-awal itu Yesaya berbicara kepada bangsa Israel menjelang pembuangan pada raja-raja Hizkia dan seterusnya ya. Belum sampai pembuangan tetapi sudah akan mengalami itu karena kerajaan utara sudah runtuh. Dan diperingatkan kalau kamu gak hidup baik-baik, kamu seperti kerajaan utara, kamu akan dibuang ke Babel. Dan akhirnya mereka memang dibuang ke Babel. Tapi pada zaman Yesaya belum, Yesaya melihat apa yang akan terjadi. Nah Yesaya 58 ini ada yang menafsirkan tetap cerita tentang peringatan sebelum pembuangan. Tetapi juga ada cukup banyak penafsir mengatakan karena tidak disebutkannya faktor penyembahan berhala lagi di dalam pasal-pasal ini. Itu bicara soal penglihatan Yesaya daripada Tuhan tentang masa yang akan datang. Yaitu masa setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan kembali ke tanah perjanjian. Mereka sudah kapok tidak lagi menyembah berhala. Makanya mereka mendirikan menjalankan ibadah kehidupan yang sangat ketat mengikuti hukum Taurat. Persembahan, doa, puasa, kebaktian. Ya, tidak ada yang boleh salah lagi. Makanya lahir para ahli Taurat yang mengajarkan firman Tuhan, hukum Musa. Seperti yang dimulai pada zaman Ezra. Ya, semuanya mengikuti aturan baik-baik saja. Waduh teratur. Tetapi ketika mereka balik dan mengembangkan hidup keagamaan sedemikian, mereka jatuh di dalam satu kondisi yang baru yang kita mau belajar. Dan inilah kondisi yang saya rasa menjadi pergumulan gereja sepanjang zaman, termasuk gereja anugerah mungkin hari-hari ini. Ya, di dalam keadaan seperti itu kita tahu kenapa Tuhan tidak suka, kenapa Tuhan marah walaupun bangsa Israel sepertinya tidak menyembah berhala lagi. Gak ada patung, gak ada Baal, gak ada Asyera. Tidak ada pengorbanan di bukit-bukit lagi. Udah dihapus semuanya. Semuanya berpusat kepada penyembahan di bait Allah. Di sinagog belajar firman Tuhan. Belajar kitab Taurat Musa. Tetapi di situ Rasul Yesaya mengatakan ya. Kamu berpuasa tetapi pada waktu engkau berpuasa. Perhatikan ya. Kamu tetap mengurus urusanmu. Kamu mendesak-desak buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, berkelahi. Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah. Membentangkan kain kabung dan abu sebagai lapik tidur. Nah kita mulai ayat yang sekarang kita mau baca. Yaitu sesungguhnya yang Tuhan mau adalah berpuasa seperti apa? Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahnya orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Maka
Terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca selanjutnya adalah penggenapan janji Tuhan yang begitu indah yang kita suka dengar. Dan di depan, kenapa Tuhan tidak memberikan seperti yang kau katakan indah-indah. Kita udah lakukan tapi enggak, ada bagian yang hilang. Bagian yang hilang itu adalah satu standar ibadah yang Tuhan mau. Umatnya tidak sampai lupa dan lalai dan mengabaikannya. Nah, bagian yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita membaca daripada Matius. Tuntutan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya enggak berlebihan, tetapi sebetulnya sangat tinggi. Sangat tinggi tetapi bukan mustahil. Di dalam Matius pasal yang kelima, Bapak Ibu coba lihat Matius pasal 5 ayatnya yang ke-48. Dan ini bagian yang sangat menarik sekali. Bagi mereka yang kemarin ikut pelatihan PIKOM boleh pakai ayat-ayat ini untuk menjadi satu sistem belajar yang baru mengerti firman Tuhan dengan cara yang baik didiskusikan. Matius 5:48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ketika Tuhan memberitahukan kepada umat Israel bagaimana ibadah yang sesungguhnya yang menyatakan kemurahan hati Allah bukan cuman bungkusnya yang baik. Tata krama ibadah, struktur beragama yang baik, struktur bergerejanya, sistem bergerejanya yang lurus benar. Tetapi Tuhan mau ada lebih daripada itu. Bukan soal bungkus, tapi soal hati. Karena standar Tuhan, hendaklah kamu seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Satu panggilan untuk kita belajar hidup, melihat, mencerminkan, mentargetkan kita bisa seperti memantulkan kebaikan Allah. Di dalam seluruh tata krama perjalanan ibadah, penyelenggaraan kebaktian orang-orang Israel pada waktu itu. Tuhan bertanya, apakah engkau menyatakan kemurahan hatiku? Dan pada zaman sampai dengan zaman Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan yang ku kehendaki, dia kutip dari perjanjian lama, dari Mazmur, dari nabi-nabi. Bukan persembahannya, bukan ibadahnya. Kuping saya nih pengeng. Kadang-kadang dikatakan bahasa saya muak, pengen muntah melihat ibadah kamu. Kenapa? Karena kamu melakukan ibadahmu tetapi hatimu jauh. Dan Tuhan bilang di dalam zaman Tuhan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Hatinya Bapa harus ada di dalamnya. Kalau tidak ada hati Bapa di dalam seluruh penyelenggaraan ibadah yang kelihatannya rapi dan sempurna, Tuhan tidak mencaihunya, tidak memperhitungkannya berharga di matanya. Dan bagi kehidupan kita gereja pun sama, nanti kita belajar bersama ya. Lalu bagian yang ketiga, ayatnya dikasih 3 Pak Henry. Jadi maaf kalau saya agak panjang hari ini ya. Pak Henry udah pesan, awas dulu ya khotbahnya gak boleh panjang-panjang katanya gitu ya. Saya dikasih ayatnya banyak ini ya. Jadi saya bagaimana ini sesuai dengan Alkitab katanya ya. Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima, di situ Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi di dalam konteks ibadah yang terselenggara sudah dengan baik, sudah termurnikan di dalam sejarah orang Israel itu, Tuhan mengingatkan apa yang penting. Dan di dalam konteks perjanjian baru dan kita kehidupan gereja hari ini, penyelenggaraan hidup kita sebagai orang percaya bukan cuman penting memikirkan penyelenggaraan ibadah yang baik. Ibadah yang teratur, ibadah yang terstruktur, orang banyak yang terlibat, persembahan yang berjalan baik, yang gak pernah kurang. Tetapi selalu cukup pekerjaan-pekerjaan misi yang baik, it's all good. But apakah semua itu merefleksikan hati Bapa yang sesungguhnya, yang punya kemurahan hati dan belas kasihan. Yang kita belajar bahkan di dalam Yesaya itu adanya nilai-nilai keadilan di dalam hidup berjemaah. Ya, Filipi mengatakan kenapa kita harus melakukan begitu? Karena kita sudah dekat kepada hari kedatangan. Hendaklah kebaikan hatimu bukan pamer, tetapi secara alamiah apa yang memang ada di hati kita yang percaya kepada Tuhan. Yang katanya sudah ditebus, sudah ngerti kasih Tuhan. Tadi nyanyi ulang-ulang sudah ngerti kebaikan Tuhan. Apakah ketika kita beraktivitas melakukan kegiatan-kegiatan agamawi kita, ritual-ritual ibadah kita, pelayanan-pelayanan kita. Saya bicara pada diri saya sebagai hamba Tuhan. Khotbah-khotbah yang mungkin berkobar-kobar sekalipun, yang bagus sekalipun. Apakah orang yang mendengar khotbah saya pada waktu gak sengaja ketemu di WC, gak sengaja jajan jalan di Sudirman Street, parkir di jalan, waktu kita apa saya melihat ada kebaikan Tuhan dalam hidupku, dalam hidupmu. Ada refleksi sifat Allah yang bukan sempurna tanpa salah. Tetapi bertumbuh makin lama. Kelihatan. Si Lili ya tahun kemarin jeung tahun dia rada balik tahun ius ya. Nah, lebih bagus sudah saya daripada suami saya ya.
saya jangan ngomong orang lain ya. 2 tahun lalu sama tahun ini lebih baik. Saudara, saya gak bilang sempurna. Tapi apakah kita bertumbuh ke arah gambar kita, yaitu Tuhan Yesus dan Bapa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi bicara kita tentang hari ini adalah memantulkan, memulihkan hati Bapa di dalam kehidupan kita beribadah sebagai umat Allah dengan berlandas daripada Yesaya 58. Sebetulnya itu adalah satu bicara di dalam kesadaran akan namanya krisis kekosongan ritual keagamaan. Ritual keagamaan mereka sejak pulang dari pembuangan itu baik, teratur, rapi, terstruktur, sangat hati-hati sekali. Tidak lagi sembarangan dengan masalah ritual keagamaan. Tetapi saudara sekalian, Yesaya memperingatkan dengan serius hal-hal yang justru penting. Bukan ritual agamanya ditiadakan, itu lambang apa yang akan Allah lakukan melalui Yesus Kristus yang sudah digenapi bagi kita di perjanjian baru. Ya, jadi yang pikir itunya gak penting, itunya penting karena melambangkan Kristus. Dan bagi kita gereja perjanjian baru itu penting kebaktian-kebaktian ini. Karena itu adalah yang Tuhan Yesus lakukan untuk menebus umatnya, dikumpulkan belajar jadi tubuh Kristus. Tetapi di dalam semua penyelenggaraan yang perlu baik ini ada hal yang penting. Jangan sampai tanpa sadar kita menghidupi sesuatu yang sebetulnya yang orang lain itu lihat itu munafik. Kita berpuasa itu tindakan agamanya. Kita berdoa itu tindakan agamanya. Kita beribadah itu tindakan agamanya. Enggak salah, tetapi di hati kita, di hidup kita, di pikiran kita unconsciously tanpa sadar memiliki sesuatu yang di mata Tuhan itu nyolok mata. Tidak adil, tidak ada belas kasihan, tidak ada kemurahan. Di situ dikatakan, kamu berdoa berpuasa tapi sehari-hari sama pegawai kamu menekan mereka. Merusuh-rusuh mereka melakukan, mungkin jam kerjanya atau apanya terus ya, menekan dengan segala hal. Kalau kita lihat pada zamannya Nehemia misalnya kan, itu udah balik tuh dari pembuangan. Ya, lalu Nehemia mengorganize pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dan terjadi masalah apa? Bangsa-bangsa orang Israel itu berkata, komplain sama Nehemia. Kita gak bisa lagi, ladang-ladang kita itu semuanya dikuasai oleh penguasa-penguasa. Kenapa bisa begitu? Karena kita gak punya duit. Gak cukup makan, jadi kita harus menjual anak kita jadi budak. Dan kita harus kerja. Jadi di dalam diri mereka, sementara mereka melakukan tindakan ibadah, mereka melakukan hal di dalam keseharian yang tidak benar. Melakukan ritual keagamaan secara teratur dan ketat, tapi mengabaikan keadilan dan belas kasihan. Mereka menahan gaji, mengeksploitasi pekerja, menahan gaji karyawan. Ya, menampilkan kesalehan tetapi dingin hatinya melihat orang yang susah, yang kelaparan, yang gak punya tanah lagi, yang harus menjual anaknya. Ya zaman sekarang gak ada yang begitulah. Tapi mungkin kita bisa pikirkan. Bagaimana hal-hal sebutan-sebutan di dalam Yesaya yang menggambarkan satu tindakan ibadah yang baik-baik saja. Tetapi tidak ada kemurahan hati. Bagaimana coba kita pikir di rumah kita sendiri terhadap pembantu, terhadap pasangan kita. Saudara, kalau udah komat-komit itu ya maksudnya bukan komat-kamit ngomong. Maksud kita kan ada kelompok-kelompok kecil dengar, saya dengar banyak cerita, gak boleh bocor, betul. Tapi ada banyak kisah yang mungkin memantulkan bagaimana dalam kehidupan rohani orang-orang nih, kita nih. Yang kelihatannya bisa baik-baik aja, di dalam sehari-hari itu bisa ada cerita yang melukai hati, yang menekan, ya. Yang menyedihkan hati Tuhan, baik kepada anak, kepada pasangan, atau kepada orang tua yang tidak berlaku sama. Saudara, saya udah dengar lama semua. Nanti kalau khotbah tolong sampaikan, ini beberapa waktu yang lalu ya. Orang yang disebutkan satu-satu udah pada gak ada, sebagian masih pelayanan. Tolong, saya pelawatan ketemu orang tua, semu katanya ya. Masa dari dulu sampai sekarang sebulan tadi dikasih 300.000 udah cukup sih dikasih 300. Dulu 300.000 bisa beli berapa banyak. Sekarang beras 1 karung lainnya udah gak bisa dibeli. Kayak Tuhan Yesus gak berubah memperhatikan orang tua dari dulu sampai sekarang 300.000. Zaman udah naik. Padahal kalau keluar negeri ada duit. Beli tas baru ada duit. Tapi ke orang tua. Nah, itu salah satu. Saya gak bilang semua kasus begini. Karena banyak aspek lain yang mungkin berbeda. Kelihatannya baik. Ya. Gajinya ditahan, haknya untuk meminta itu tidak diberikan. Ya itu bisa dilakukan orang percaya. Bagaimana di antara orang percaya ada orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Ada ya cerita kayak begitu ya. Kebaktian. Ya, mungkin ke gereja
persembahannya kagak kurang, tetapi terhadap karyawan. Saya jadi nanya kata Pak Hendy, kenapa ya karyawan kita banyak yang udah lama ikut kita kagak tergerak hatinya ikut Tuhan Yesus. Saya kemarin ini pergi pelawatan untuk kemana saya udah lupa sering jalan. Saya cerita ngomong gak sengaja. Gimana? Ya kalau karyawan saya satu-satu sih semu disekolahin anaknya. Luar biasa kamu bisa sekolahin anak. Iya sampai kuliah. Waduh saya salut dalam hati. Terpujilah Tuhan ada jemaat anugerah juga yang memperhatikan seperti itu. Oh mungkin dia gak Kristen dinaikkan haji. Bagus. Ada belas kasihan, ada concern, ada kepedulian. Saudara di antara kita gak ada yang sempurna. Tetapi ketika di dalam pekerjaan kita sebagai rekan kerja, rekan pelayanan. Ketika ada yang salah, ada yang tidak sempurna, ada gesekan itu normal. Tapi masalahnya adakah kemurahan hati untuk kita semua orang berdosa pun pengen diperlakukan adil. Kita memikirkan. Bukan cuma dari kita mesti menerapkan hukum, aturan. Tetapi melihat sisi keadilan di pihak yang lain. Sisi kemurahan hati. Apakah kita sebagai gereja bermurah hati memperlakukan orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Yang melayani di antara kita. Atau main saklek jeplak. Tanpa mungkin menimbulkan luka yang lain. Yang orang lain ngelihat kita tuh melihat Tuhan atau melihat justru sisi yang kita gak ingin lihat. Yang pengen kita perlihatkannya gak kelihatan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya waktu menggumulkan hal ini saya benar-benar bergumul saudara sekalian. Kenapa? Karena adalah core life kita. Ini adalah nyawanya hidup kita sebagai gereja. Kalau gereja Tuhan semuanya baik. Gereja anugerah itu luar biasa saudara sekalian. Luar biasa sekali. Tapi kalau sampai ibadah kita enggak ada hati Tuhan yang murah hati yang kerasa sama anggota jemaat. Sama yang dilayani dan melayani. Di dalam semua core pelayanan kita. Tuhan bilang, it's not what I want. Itu bukan yang saya mau. Inilah masalah inti. Apakah kita di dalam ibadah kita ya berhenti sebatas ritual, aturan, struktur kegerejaan, keagamaan. Tetapi tidak mempentingkan transformasi hidup. Ya. Bagaimana kalau di antara kita, di grup saya ada si itu saya gak mau datang. Bagaimana orang percaya yang kita hidup bagian gereja tetapi kalau ada dia di kebaktian satu gue gak akan datang di kebaktian satu. Kalau dia pelayanan di bagian divisi tertentu saya tidak akan pelayanan di situ. Bagaimana tanpa sadar kita di satu pihak melakukan hal-hal berbagian. Saudara mau pindah gereja kemana aja kalau saudara kita belum peka. Saya bagikan kemarin di Commit Leaders ya. Mazmur 139 sampai pagi nih saya pasang di status. Aduh Tuhan periksa hati saya jangan sampai ada yang saya gak sadarin ternyata salah di mata Tuhan. Gue khotbah ngomongin yang begini. Gue sendiri salah. Tuhan periksa hatiku. Bisa salah bisa. Adakah kemurahan hati Tuhan? Keadilan Tuhan berlaku. Kalau kita di pihak yang dizolimi, kalau kita berada dalam pihak yang mungkin tersudut, terluka, lemah, tidak berdaya. Kita menuntut keadilan. Pertanyaan balik, waktu orang tanda petik gereja gagal, diakonnya dianggap tidak memenuhi kewajibannya bagi Anda yang merasa perlu dan wajib layak dibantu dan diperhatikan. Bagaimana sikap Anda meresponi? Pakai pikiran Tuhan, kemurahan Tuhan, bahwa gereja juga punya banyak kebutuhan, ada aturan yang perlu kita hargai. Atau alah gereja anugerah ngomongnya aja anugerah. Gak ada kasih, orang susah gak diperhatikan. Saudara sudah menerapkan satu penilaian sebagai orang yang lemah dan dianggap perlu dibantu. Dengan sikap yang juga tidak menerapkan kasih dan ibadah kita, pelayanan kita semuanya menjadi kehilangan esensi. Gak menjadi daya tarik, gak ada satu ngerenyetnya buat orang di sekitar kita. Dan ini berita firman Tuhan yang jelas ya. Jadi apakah ibadah kita hanya berhenti sebatas ritual dan tidak terjadi transformasi perubahan hidup? Dari tahun ke tahun kita sama aja. Bolak-balik dari majelis 5 tahun yang lalu, turun 3 tahun, naik lagi 2 periode. Sama saja melakukan prinsip-prinsipnya yang mungkin bagus, ketat, tetapi ada gak kemurahan hati? Keadilan. Kalau sampai misalnya ada orang perlu dibantu karena dia masih punya utang, pokoknya utangnya mesti dilunasi padahal dia perlu dibantu. Ya memang secara hukum aturan mesti begitu. Udah kalau enggak gimana? Ada enggak bagaimana solusinya? Sebagai orang percaya sebagai gereja. Satu kesalehan yang hampa menjadi peringatan bagi Anda dan saya di zaman ini adalah teguran di dalam Yesaya 58 yang bagi banyak orang di sepanjang sejarah itu menjadi terobosan melakukan gerakan-gerakan pembaharuan sosial di masyarakat dan di gereja. Saya harap
kalau berani menampilkan Yesaya 58. Gereja Anugerah pun mulai bergerak ke sana. Apakah ibadah sejati yang Tuhan cari di dalam kehidupan umatnya? Saudara, 3 hal saja yang saya mau bagikan dan saya akan tidak terlalu berpanjang-panjang. Semua jemaat sini adalah kreatif dan pintar, kritis semuanya untuk menilai dan menuntut, menghakimi kadang-kadang. Tapi kita juga perlu belajar untuk mencari menuntut diri kita sendiri. Ibadah sejati yang Tuhan cari yang pertama adanya compassion, belas kasihan. Kasih sayang yang bukan cuma baik hati, tetapi kebaikan, kasih sayang, perhatian yang memutuskan rantai-rantai yang membelenggu orang-orang di sekitar kita. Karena keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan, mungkin kebodohan, kesalahan membelenggu mereka. Kita perlu punya kasih yang peduli untuk bukan cuma mungkin istilah awamnya memberi ikan, tetapi juga bisa melatih, mengupayakan sampai bisa dapat mereka strategi untuk bisa dapat pancingnya, cara mancing ikannya. Kira-kira begitu ya. Jadi satu kasih sayang, belas kasihan yang bisa menghilangkan misalnya kalau ada struktur ekonomi yang tidak adil. Eksploitasi upah gak boleh terjadi lagi di antara kita. Mulai dari kalangan gereja kita sendiri, di gereja terhadap karyawannya, di keluarga-keluarga kita. Di sini banyak pengusaha. Kalau orang GKI Anugerah punya restoran, punya sekolah. Punya apa lagi? Punya pabrik, punya toko, punya supermarket, punya apa lagi? Punya rumah sakit, punya apa whatever ya. Dan melangsungkan satu upaya itu dengan kemurahan hati, keadilan, kebijaksanaan. Orang tuh rasa, aduh bener kerja di sini mah adil. Cengli pisan, sistem gajinya cengli, sistem memperlakukan orangnya cengli. Ya, martabat di situ dihargain. Kita ada satu kesadaran aktif kalau melihat yang kurang itu berbuat sesuatu yang konkret. Gak harus kita mau gotong royong. Saya senang di GKI Anugerah itu kadang-kadang ya. Pak Henry udah bolak-balik cerita. Kita kalau ada yang susah yang kadang-kadang gak leluasa gitu kan. Kita kadang-kadang saya juga gak tahu mau ngomong aja. Duh Tuhan tolong ya. Saya masih melihat orang-orang yang kalau saya cerita walaupun kadang-kadang menebalkan muka gitu kan. Kadang kalau ditelepon Pak Henry kata Bu Lili ujung-ujungnya sok mentaan duit cenanya. Saya gak enak nama ini udah mau pensiun namanya ini suka ada aja ya. Saudara tapi ada kebutuhan-kebutuhan kita gak sanggup mengatasin sendiri. Dan saya menemukan orang-orang yang no problem. Siap. Umi gak usah sebut nama. Saudara, satu tindakan aktif untuk menolong yang memang kejepit. Tetapi sekali lagi buat yang serba kejepit dan keterbatasan bukan tuh mestinya gitu dong. Saudara juga perlu belajar menerapkan kemurahan hati, keadilan, ketanggung-jawaban saudara. Yang ditolong banyak, bertanggung jawab dengan hidup Anda juga. Belajar hidup yang lebih sehat, tata kelola ekonomi yang lebih baik, mau bertanya, tidak malu bertanya, tidak malu belajar. Supaya kita menjadi baik bersama. Dan yang lebih bisa, lebih mampu dengan belas kasihan bersedia berbagi ilmunya. Bukan cuma uangnya. Menolong, repot saudara sekali menolongnya begitu terus terang repot. Dulu waktu pertama-pertama kami memulai kelompok kecil itu ada satu grup yang dimulai oleh salah satu majelis muda yang luar biasa dalam hal komit ini. Waduh, sampai mendampingi ngurusin pengaturan keuangan saya aja kagak sanggup kayak begitu ya. Tapi saya salut sekali dengan orang ini. Ya, mengatur kamu tuh ini boros pakai uang begini, ongkos susah tapi boros hidupnya makanya kurang terus sok. Ayo sama-sama mau ngurusin kayak begitu. Tapi dengan belas kasihan seperti inilah orang yang tadinya terbelenggu pelan-pelan bisa dilepaskan. Gereja bisa membuka aneka cara supaya misalnya menyediakan bank makanan ya, pelatihan keterampilan gratis dan lain sebagainya. Mungkin perhatian shelter untuk orang yang tidak punya rumah, memang gak berdaya bukan lalu dimanfaatkan, gak mau bekerja, gak dapat inapan gratis. Bukan satu upaya-upaya yang fairly good yang menunjukkan aduh benar di gereja Anugerah itu ada kemurahan Tuhan. Basar-basar murah dulu pernah ada misalnya dengan bank sampah dan lain sebagainya. Dengan sampah dikelola asal mau repot gitu loh tapi menjadi jalan hidup buat orang lain. Mungkin gak? Mungkin. Saya pernah ke satu gereja, saya lupa di mana. Itu di gereja tuh ya ada gentong besar 2. Jadi jemaat itu ada bawa setiap hari Minggu tuh ada proyek namanya segenggam beras. Setiap jemaat makan sehari kalau dikurangin serumah segenggam beras bagi yang rata-rata hidup tentu gak sulit dong. Dikumpulin seminggu, nah udah seminggu sekantong plastik ya dicampur dah mereknya apa seru gak perlu peduli. Itu jadi punya tabungan beras yang untuk yang miskin tuh sembako dan sebagainya. Gereja gak usah keluar duit lagi beli beras dari jemaat. Ada yang wah diberkatin saya gak segenggam sekarung bere gitunya. That's very good. Ya memperhatikan janda dan anak yatim. Nah, saya sedang merintis satu
untuk perhatikan kepada orang tua. Tapi masih levelnya level yang bisa bayar sendiri dulu. Berharap ke depannya bisa mulai meluaskan pelayanan untuk memperhatikan, ternyata negara kita masih belum perhatikan. Perhatian pada orang-orang tua yang keluarganya kadang-kadang entah nggak mau tahu, nggak bisa. Ya, nggak kepikiran lagi generasi sekarang untuk pikir bertanggung jawab untuk orang tuanya sendiri. Lalu orang tuanya dibengkalakan begitu, dengan siapa mereka harus hidup? Apakah gereja hadir? Sebagaimana Tuhan bilang, apakah engkau hadir bagiku? Karena siapa yang memberikan segelas air kepada orang yang susah, orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, engkau sedang memberi minum kepada saya, memberi baju kepada saya. Belas kasihan adalah tanda ibadah pertama, lepas daripada semua ritual keagamaan kita yang baik. Hati yang bermurah hati untuk kelihatan sama orang, kita ini bukan cuma orang baik dan baik-baik saja, orang yang punya hati Tuhan. Dan itu bukan dibuat-buat, satu bagian hidup alamiah. Kalau ribut sama orang, kita orang yang punya kemurahan hati untuk memberikan ruang kepada orang yang bersalah. Tidak menceritakan sisi negatif supaya orang punya kesan negatif walaupun bahasanya dikemas dengan baik. Karena kita tahu dia punya masa depan yang perlu diperjuangkan walaupun sekarang dia salah. Walaupun mungkin sekarang dia dianggap keliru. Yang kedua, apa yang penting dalam tanda ibadah yang sejati? Yang kedua adalah keadilan. Keadilan bukan cuma perlakuan yang adil secara hukum, secara kaku. Tetapi satu keberanian memperbaiki fondasi yang tidak adil yang membuat orang tidak mempunyai hidup yang minimal baik gitu kan, cukup karena ada sistem yang tidak adil secara pekerjaan, secara misalnya penggajian, secara diskriminasi, ada orang dengan latar belakang tertentu, pendidikan tertentu atau ras budaya tertentu dianggap Allah gak dipercaya, Allah gak bisa, Allah jangan ya. Atau orang misalnya dengan latar belakang tertentu dianggap aduh bagaimana. Sehingga orang-orang ini menjadi bagian yang lemah, tidak berdaya dan tidak tertolong, bisa menjadi sumber kejahatan. Karena tidak dibantu atau menjadi beban yang lebih besar lagi bagi kepentingan orang banyak karena tidak ada yang turun tangan membantu. Di dalam Yesaya mengatakan dengan tegas satu tindakan-tindakan keadilan yang meruntuhkan ya belenggu-belenggu yang tadi mengeksploitasi, menentang kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Nah ini memang gereja kurang ya, jarang gereja mau urusan kayak begini, urusan sama hukum tuh aduh katanya ininya banyak. Ya, etika bisnis yang adil, yang kuat bisa bayar kemana aja. Bangun gereja pun saya baru dengar, oh semua eta gereja teh gede kuno, oh tuh merena eta mobil seorang hiji cenah ka sekitarna, bukan seorang 4 penduduk, penguasa-penguasa kecil tuh, semua mobil seorang satu. Jadi keluar izinnya. Nah kalau gereja yang gak punya duit bagaimana mau kasih mobil? Saudara kadang-kadang karena kita negara ini jangan main sogok. Semuanya begitu, tapi pertanyaan waktu kita pakai uang dengan cara yang tanda petik. Abu-abu begini kita pakai untuk kepentingan kebaikan kebenaran atau untuk kepentingan egois. Saudara mungkin pernah ingat apa yang namanya Schindler's List. Tentang seorang pengusaha Jerman yang sebetulnya sangat pintar. Kadang-kadang rada licik juga mungkin ya, rada duniawi hidupnya. Tetapi ketika melihat orang Yahudi itu akan dimusnahkan. Dia membeli dengan cara yang dia tahu sebagai pedagang yang lihai. Satu demi satu orang Yahudi yang akan dikirim ke kamp konsentrasi. Yang akan dimana mereka semua dikasih gas mati semuanya. Dia beli satu persatu, orang yang kelihatannya tua, orang yang kelihatannya tidak bisa bekerja. Dia beli katanya, saya mau dia. Dia punya keterampilan, tangannya buntung tapi dia ahli ekonomi. Ahli pembukuan, saya perlu. Padahal dia niatnya membantu. Sogok itu. Pakai berapa nilai, dia beli sampai habis duit dia. Dia bisa menyelamatkan sekitar kalau nggak salah 600-an orang. 600, 1100 orang. Ya. Dan waktu terakhir tuh bagian menggentarkan. Dia masih pakai itu lambang perusahaan dia, emas dan cincin emas. Dia lihat orang banyak, dia udah habis semuanya. Dia perang dunia sudah berakhir. Ya, ini orang yang diselamatkan. Dan dia akan dikejar-kejar karena dia adalah orang Jerman. Dia bilang, aduh kalau saya bisa jual waktu itu tidak mempertahankan cincin emas saya bisa selamatkan lagi satu orang. Aduh kalau saya bisa jual saya punya pin emas saya bisa selamatkan satu orang lagi. Saya belum cukup melakukan apa yang bisa saya perjuangkan untuk keadilan bagi orang-orang pilihan Tuhan, orang Yahudi. Semua bilang, no you already doing so much. Kamu udah lakukan banyak, lihat aduh semua orang ini adalah kelanjutan umat pilihan Allah di dunia karena kamu satu orang menegakkan keadilan dengan uang kamu. Pakai uang untuk sogok.
tapi sogok untuk memperjuangkan keadilan bagi pihak yang tertindas. Saudara, mungkin kita nggak sampai begitu besar, tapi saya percaya kita dalam hal-hal kecil. Ada sistem-sistem pinjol yang menghancurkan. Ya, siapa korban pinjol? Orang yang kepepet, yang kurang pinter, ya, yang tidak berdaya, yang punya masalah rumah tangga, yang masalah kesehatan, tidak ada bantuan, akhirnya cari jalan cepat. Kenapa lagi minta tolong, sana susah sini susah, oh kerja ini ditolak. Saudara, itu pepet dia akhirnya kena pinjol cilakalah. Akhirnya kalau mau dibantu pun lebih susah lagi. Saudara, hal-hal seperti ini gereja perlu hadir, mendidik, mengevaluasi, mengedukasi supaya orang jangan kena hal-hal yang bodoh. Ada nggak kita di dalam hal itu? Majelis boleh pikirkan nggak begitu? Bagaimana membantu? Ya, kita tidak membantu mengatasi pinjol yang begitu banyak, tapi mengatasi bagaimana masalah ini diselesaikan supaya tidak terikat dan jatuh bangun dan sama-sama dididik. Yang ketiga, saudara sekalian, kita belajar lagi apakah tanda ibadah yang sejati. Tanda ibadah yang sejati adalah berkenan dengan tadi di dalam Matius. Kesempurnaan. Kesempurnaan bukan ketiadasalahan. Bukan berarti angka 100 tanpa ada cacat celah. Karena gak mungkin, kita ini manusia berdosa, saudara sekalian. Tetapi kalau kita baca itu di dalam terjemahan Amplified Bible itu dikatakan hendaklah kamu sempurna, perfect itu dalam arti bertumbuh di dalam karakter, cara berpikir kamu, cara kamu hidup, bagaimana nilai-nilai yang kamu tahu, kebenaran yang kamu tahu tentang firman Tuhan. Tentang Tuhan Allahmu, sifat-sifatnya pelan-pelan tuh menjadi bagian dari hidup kita yang menyatu. Sehingga orang melihat kita bertumbuh, berubah, makin baik, makin dewasa. Kasih kita itu makin wungkul, makin mature. Kalau kita bilang enggak nolong orang itu bukan karena kita gak mau rese, karena kita udah sebel, udah bosan, karena kita punya hikmat bijaksana untuk saat ini. There is not the time to help you. You have to learn on yourself. Kamu harus belajar dengan kaki kamu sendiri. Saya say no. Tetapi walaupun keadaannya sudah terpepet, tetapi orang membutuhkan. Walaupun keadaannya harus berkorban, dia akan tetap bertindak. Karena ini memang perlu dilakukan. Kasih yang mengubah orang. Bukan merasa atau berpusat pada diri sendiri. Tapi berpusat kepada hatinya Tuhan. Bukan bersandar pada apa yang saya anggap benar. Saya anggap perjuangkan sebagai kebenaran, kepentingan organisasi. Tetapi saya pertanggungjawabkan bahwa untuk segala sisinya sudah bergumul. Betul-betul ini yang menyatakan kalau orang lihat saya bertindak begini. Bukan nanti juga orang ngerti. Saya dengan jujur berkata kalau orang melihat dari segala sisi. Bisa satu kali orang melihat ada hati Tuhan di situ yang sedang kamu gumulkan. Ada kasih yang sedang bertumbuh makin kudus dan dewasa. Bagi kepentingan bukan pihak kita, juga pihak orang lain yang bekerja sama dengan kita. Atau yang sedang berurusan dengan kita. Saya dikasih oleh Tuhan, ibadah yang ketiga tandanya adalah ibadah sejati yang ketiga. Bersikap baik kepada orang-orang yang disebut tidak lovable, ya, tidak menyenangkan untuk dikasihi. Saya tidak bilang bahwa kita harus mengasihi orang tuh harus berbaikan, duduk berdampingan dengan orang yang kadang-kadang mungkin toksik. Gak selalu begitu, saya belajar di dalam mental health. Kita pun mesti self care dan tahu meletakkan boundaries. Kalau kehadiran dia atau kehadiran kita saling melukai karena one and other reasons is okay. Gak apa-apa untuk melakukan boundaries. Supaya kita tidak kayak landak ketemu landak saling nyucuk. Oh mungkin kita tanda petik chemistry-nya lagi gak cocok. Gak apa-apa. Tetapi di hati kita for clear. Tidak ada cohen, tidak ada kebencian mengharapkan yang buruk. Kita hati yang tetap ingin memberkati. Melihat dia baik, melihat dia berkembang, melihat dia berbahagia, dia berhasil. Kalaupun kita gak bisa duduk berdampingan, di hati kita jelas. Ada satu niat baik untuk orang itu. Dia tidak lovable, tetapi kita tetap respect dia sebagai manusia. Kita tetap mengasihi dengan kasih agape yang bukan selalu harus digandeng-gandeng kemana-mana. It's okay. Tetapi dari pihak kita ada satu belajar. Kalau satu kali Tuhan izinkan ketemu lagi, kita bisa berhadapan muka. Walaupun kamu tapi sebelin sebenarnya namanya. Gue juga sebel buat kamu, kamu sebel buat saya. Tetapi karena Tuhan, saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan saya akan mempertanggungjawabkan hidup saya kepada Tuhan kalau saya gak bisa mengasihi. Karena Tuhan bilang, kamu kalau tidak mengasihi, jangan harap bisa masuk ke surga. Artinya apa? Gak punya Tuhan di hati kita. Kenapa bisa benci kepada orang yang kelihatan? Ya, jadi bersikap baik bahkan kepada orang yang tidak lovable. Supaya orang luar mengenal Allah melalui perbuatan kita. Inilah ibadah yang Tuhan suka. So apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian saudara sekalian? Ya kalau soal kemurahan hati mungkin kita gereja, mungkin majelis nih komit bisa mikirin. Bagaimana belajar kita jemaat secara personal.
Ambil satu keputusan, yang banyak yang sedikit terserah masing-masing. Belajar mendisiplin menyisihkan satu waktu atau satu dana. Di mana dana dan waktu ini hanya dipakai untuk menunjukkan kasih kebaikan Tuhan kepada orang lain yang Tuhan tunjukkan. Apa aja caranya banyak. Ya. Coba rutin belajar menyisihkan waktu. Kalau yang udah jadi pengurus pasti udah repot banyak. Tapi di dalam semua rutinitas yang banyak, perhatikan jangan sampai rutinitas yang jadi kaku, jadi sebel. Ya, itu akan bikin kita burn out, tetapi yang tetap punya kemurahan hati tadi, kebaikan Tuhan. Sehingga semua pelayan kita, walaupun kita repot, sibuk, disalahpahami, bergesekan, orang selalu lihat ujung-ujungnya ada kasih Tuhan yang nyata, ada compassion of God, ada keadilan Allah, tidak mengeksploitasi waktu, hak dan apanya orang, ya. Jadi kita bisa rutin, yang belum nih banyak nih, coba luangkan waktu. Untuk berkunjung di komit udah dibagi-bagi, coba belajar perhatikan orang lain. Belajar denger, belajar menjumpai ketika ada yang sulit. Belajar jadi orang Samaria yang baik hati. Ya, kadang-kadang kita perlu melakukan sesuatu dalam konteks masyarakat, kita tidak bisa sendirian. Mau nggak belajar berkolaborasi? Sehingga kita bisa memantau kebijakan masyarakat, atau bahkan kita memerangi hal-hal yang berupa pelecehan-pelecehan yang merusak, menindas hak asasi manusia di sekitar kita, dan kita nggak bisa sendiri. Kita berkolaborasi dengan orang yang punya keterampilan dan koneksi dan kekuatan hukum. Ya, paling gampang masalah ekonomi, kita kerja sama gereja-gereja di Bandung, Pak Henriku sekarang cukup terlibat ya. Itu dengan misalnya masalah dengan PGGI, ada yang mendirikan namanya bank-bank sampah, di mana orang bisa membawa sampah masyarakat. Lingkungan bagus, masyarakat susah terbantu dari uang, karena dari sampah kita masa orang masih pakai duit sampah lagi, kasih sama orang yang membutuhkan. Karena sampahnya gak sebanyak kita, rumah kita gede, sampahnya banyak. Orang susah sampahnya dikit, bagaimana bisa dapat duit dari sampah di rumahnya? Ya orang yang rumahnya gede lah, kasih sampahnya dipilahin, kasih ke orang yang susah kan dia dapat duit. Sampah kita bersih, lingkungan kita baik, orang susah juga terbantu. Mari kita pikirkan hal-hal yang kreatif di dalam kehidupan beribadah kita sebagai orang percaya. Kehidupan yang menunjukkan kalau kita hidup orang, aduh si eta bener bager. Dan bagernya bukan bager karena kita royal. Mereka melihat kebaikan karakter Allah di dalam kita. Itu yang saya harap menjadi satu doa dan juga pertumbuhan kita. Belajar tentang kemurahan Allah di bulan Juli ini. Amin Bapak Ibu. Sebagai penutup, ketika kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara baca lagi Yesaya 58 ya. Tuhan punya janji yang luar biasa. Terjadi kebangunan, bukan rohaninya yang bangun, kehidupan sosial, ekonomi, keamanan itu terbangun semuanya. Karena Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati. Apapun yang dikerjakan tangan kita, di usaha kita, di rumah tangga kita. Masalah ada, tapi bisa ada solusi yang menjadi berkat bagi kita dan bagi lingkungan kita. Amin. Mari kita perbanyak tindakan keadilan dan belas kasihan di dalam keseharian kita. Dan bukan cuma sekedar menambah acara-acara sibuk kegerejaan yang kelihatannya baik. Tetapi di situ krisis kemurahan Allah dan keadilan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, berita ini sudah disampaikan. Terima kasih untuk keberanian, kekuatan yang Tuhan berikan. Tapi biarlah suara manusia berakhir, tetapi biarlah Roh Kudus terus mengingang-ingangkan di hati dan kehidupan kami, baik sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus. Bagaimana kami hidup sebagai bagian tubuh Kristus, bagian GKI Anugerah, bagian kepemimpinan maupun kelompok pelayanan ataupun jemaat biasa dari GKI Anugerah. Menjadi jemaat yang mengerti, punya Tuhan yang luar biasa. Baik dan sempurna. Dan kesempurnaan kasih-Mu bukan cuma supaya kami selamat punya tiket masuk ke surga. Tapi supaya kami juga bertumbuh dalam kasih kebenaran. Kemurahan hati makin sempurna ke arah Kristus. Makin merefleksikan kebaikan Allah dalam semua rutinitas hidup kami. Aktivitas kami, kegiatan kami, keagamaan kami sebagai orang Kristen dan bagian GKI Anugerah. Berbicaralah terus dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.